Section. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai negara-negara ASEAN, dan negara yang pertama akan Ibu jelaskan mengenai negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Batas dan letak wilayah Indonesia dilihat secara astronomis. Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Bisa kita lihat dari sini ya. Ini yang paling utara. Dan yang ini paling selatannya 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, ini yang paling baratnya, sampai 141 derajat bujur timur untuk wilayah Indonesia paling timurnya. Secara geografis, Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia. Ini benuanya, kemudian itu Australianya, Asia Australia, dan antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan secara geologis, Indonesia berada di antara Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, dan berada di antara pertemuan lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Nah ini ya, ini yang merah-merah ini adalah rangkaian pegunungan hasil dari rangkaian dampak dari rangkaian Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sedangkan lempeng Asianya, ini lempeng Asianya, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Semuanya tadi berdampak tentunya ke Indonesia, diantaranya terhadap iklim. Terhadap iklim, Indonesia mempunyai iklim tropis karena berada di antara tadi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan yang tidak keluar atau tidak jauh dari ini daerah tropis ini. Kemudian iklim muson karena Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, sehingga Indonesia dipengaruhi oleh angin muson. Dan iklim laut karena Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga tingkat kelembabannya sangat tinggi. Nah, sedangkan untuk perairannya, ini ada perairan laut, sungai, danau, dan air tanah, yang tentunya semuanya itu banyak sekali manfaatnya, diantaranya kaya akan ikan, kemudian untuk irigasi, untuk pariwisata, untuk kehidupan sehari-hari, dan sebagainya. Mengenai keadaan penduduk Indonesia tahun 2015, ini datanya 255,7 juta jiwa, sedangkan permasalahan yang ada di Indonesia, diantaranya ini ya, persebaran penduduk yang tidak merata, komposisi penduduk muda, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya penguasaan teknologi, dan jumlah penduduk yang besar. Dan ini petanya, yang warna merah menunjukkan bahwa pulau tersebut adalah pulau yang paling padat penduduknya. Ini kegiatan ekonominya, ada ekspor, ada impornya. Ekspornya kebanyakan itu di hasil alam, migas, hasil alam, hasil pertanian, perikanan, dan sebagainya. Sedangkan untuk impornya rata-rata di bidang industri, farmasi, kimia, barang-barang elektronik, dan otomotif. Ini sumber daya alam yang tadi yang sudah disebutkan sebagian, ini hasil pertaniannya. Kemudian kerjasama dengan negara lain itu ada bilateral, regional, dan multilateral. Yang bilateral diantaranya contohnya kerjasama Indonesia dengan Jepang, kemudian regionalnya kerjasama dengan negara-negara ASEAN, dan multilateralnya diantaranya APEC, Gerakan Non-Blok, dan PBB. Ini yang dengan Asia Tenggaranya, contoh-contohnya. Bisa kalian baca lebih banyak lagi, karena waktu kita terbatas, sedangkan materinya banyak, jadi silakan kalian baca sendiri di rumah dengan referensi yang lebih banyak lagi. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.